Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya Ibu Suci Safitri. Hari ini saya akan menjelaskan kepada Anda semua terkait topik praktik perlindungan dan penegakan hukum ya. Bicara mengenai perlindungan dan penegakan hukum, coba kita bayangkan ya, apa jadinya jika di dalam keluarga tidak ada aturan, jika di sekolah juga tidak ada tata tertib, dan jika di lingkungan masyarakat tidak ada norma dan di negara tidak ada hukum atau undang-undang, kira-kira apa yang akan terjadi ya? Apa yang akan terjadi? Tentu kekacauan di semua lini kehidupan ya. Ya, baik bermasyarakat maupun bernegara. Nah, jadi apapun itu yang namanya penegakan hukum ya, tak dipungkiri nih menjadi sangat penting ya kan, untuk dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga bisa menciptakan keamanan, ketentraman, ya enggak, ketertiban dalam kehidupan masyarakat maupun bernegara gitu. Segala sesuatunya itu dilakukan untuk apa? Mewujudkan ketertiban itu, maka perlu ada upaya ya, ada upaya dalam melakukan proses perlindungan dan penegakan hukum. Nah, ini berlaku di Indonesia ya. Hari ini kita akan ya bahas apa-apa saja bentuk dari pelanggaran hukum dan sanksinya. Gitu ya. Kemudian partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat di next week. Nah, kemudian perlindungan hukum ini kan segala upaya yang dilakukan gitu ya, penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak itu tidak dilanggar gitu ya, di mana penegakan hukum ini dijadikan penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum-hukum yang berlaku begitu. Jadi suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya gitu ya. Lalu kemudian bagaimana ya bentuk-bentuk dari pelanggaran hukum dan sanksinya itu? Yuk kita perhatikan di slide berikutnya. Nah, jika di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa negara tidak ada hukum, tentu kacau ya. Sehingga kita perlu tahu apa-apa saja bentuk daripada pelanggaran hukum itu. Yang pertama, di lingkungan keluarga, melanggar perintah orang tua. Ya, sadar tidak sadar, ya. Sadar tidak sadar kita sebagai anak pernah ya melanggar perintah orang tua. Contoh, jangan keluar, tapi kita keluar juga dari rumah ya. Kemudian menonton acara televisi sampai larut malam. Nah, ini tentu bentuk pelanggaran di dalam keluarga karena diharapkan kita mampu mengontrol jam tidur kita gitu ya. Jika sudah larut malam yaitu sudah harus waktunya tidur, bukan waktunya nonton. Kalau di lingkungan sekolah bentuk pelanggarannya gimana? Terlambat datang ke sekolah ya, tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, terlambat datang ke sekolah ini kalau datangnya kalau di ini ya aktivitas biasa. Kalau aktivitas daring tentu terlambat masuk Google Meeting. Nah, itu dia. Kemudian tidak mengerjakan pekerjaan rumah juga menjadi bentuk pelanggaran. Kemudian bentuk pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat, mangkir dari ronda malam. Kemudian mengganggu tetangga nih ya, mengganggu tetangga ini bisa lewat ucapan, bisa lewat tindakan juga ya. Maka dijagalah sebagai tetangga harus bersikap baik. Ya, jangan mengganggu dengan kalimat kasar, dengan tindakan yang kurang sopan dan lainnya, dihindari. Kemudian bentuk pelanggaran hukum di lingkungan bangsa dan negara seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, melakukan korupsi, dan banyak lagi yang lainnya ya. Nah, kemudian
Adapun macam-macam sanksi ya atas pelanggaran hukum. Kalau bicara norma agama tentu sanksinya adalah dosa ya. Dosa. Jadi kalau kita berdosa maka masuknya ke neraka gitu, itu sanksi norma agama. Kalau sanksi norma kesusilaan tentu ada rasa malu karena kesusilaan ini kan bersumber dari hati nurani. Jadi ketika seseorang melanggar hukum maka ada rasa malu di dalam dirinya dan ada rasa bersalah gitu. Kalau sanksi dari norma kesopanan, seseorang akan dikucilkan di masyarakat, akan dicemooh gitu ya. Jadi bedanya kesusilaan dan kesopanan di situ. Kesusilaan berdasarkan hati nurani sehingga ada muncul rasa malu dan merasa bersalah. Kalau sanksi norma kesopanan ini kan lahir di masyarakat gitu ya, yang mana sesuatu itu berjalan terus-menerus dan menjadi kebiasaan sehingga itu menjadi satu bagian dari norma. Sehingga sanksinya itu dikucilkan dan dicemooh oleh kelompok tertentu. Kemudian ada sanksi dari norma hukum. Nah, sanksinya ini bisa bentuk denda, bisa juga penjara, ya kurungan dan lainnya, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, nah untuk ini kita lanjutkan minggu depan ya, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, jadi adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, kalian mampu memahami apa-apa saja bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa negara. Gitu ya, kemudian macam-macam sanksi. Ya, itu aja penjelasan Ibu Suci hari ini. Terima kasih, thank you for watching, dan jangan lupa setelah penjelasan ini saya akan bagikan tugas ke GCR kalian, dikerjakan tepat waktu ya, karena yang cepat dan lebih awal mengumpulkan tugas maka ada nilai tambahan dari saya ya. Oke, terima kasih, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.